Sobat Jelajah, saya Z dan hari ini saya sedang berada di Tanjung Perak yang merupakan salah satu pelabuhan di Surabaya yang cukup sibuk dan juga salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia. Nah, pelabuhan Tanjung Perak ini itu sudah didirikan pada tahun 1910 dan mereka juga sudah mulai beroperasi pada tahun 1925. Untuk mengetahui akar perdagangan di Surabaya, kita perlu mundur jauh lebih dari itu. Karena sebelum adanya Tanjung Perak, ada salah satu tempat yang sudah menuliskan sejarah lebih dulu terkait perdagangan di Surabaya ini. Oke, jadi ayo Sobat Jelajah, mari kita ke sana sekarang. Nah, Sobat Jelajah, sekarang kita sudah berada di salah satu tempat yang sudah mengukir sejarah terlebih dahulu daripada Tanjung Perak, yaitu Dermaga Kalimas. Nah, di Dermaga Kalimas ini tuh suasananya cukup berbeda dengan Pelabuhan Tanjung Perak tadi. Untuk di Dermaga Kalimas ini mereka sudah mulai berdiri dari abad ke-14. Namun untuk sejarahnya sendiri mereka itu sudah mulai dari era Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Nah, Dermaga Kalimas ini itu digunakan sebagai transportasi air yang cukup penting untuk Surabaya dan itu yang membuat VOC itu tertarik untuk datang ke Surabaya. Di masa kejayaannya, Kalimas itu jadi titik kumpul berbagai komoditas perkebunan dari pedalaman Jawa Timur nih Sobat Jelajah. Lewat jalur ini pula Surabaya terkenal sebagai kota pelabuhan dan perdagangan modern di Hindia Belanda. Dan aktivitas yang makin membludak di sinilah yang akhirnya mendorong dibangunnya Tanjung Perak. Nah, Sobat Jelajah, tadi saya sudah sempat ngobrol nih sama salah satu warga lokal yang tinggalnya sudah cukup lama di sini. Beliau bercerita bahwa orang tuanya dulu sempat bekerja di Kalimas ini. Dan pekerjaannya adalah mengangkuti karung-karung yang berisian gula dan juga kopi yang dimana nantinya dipindahkan dari kapal ke gudang. Kemudian beliau juga bercerita bahwa dulunya Dermaga Kalimas ini itu beneran hidup yang dimana ramai sekali orang yang bekerja dan jauh berbeda dengan yang sekarang. Halo Sobat Jelajah, jadi kalian pasti bingung gak sih kenapa sekarang ngajak jalan-jalan bukan lagi Z, melainkan saya soalnya di sini. Karena setelah dari Pelabuhan Kalimas tadi, kita pasti bingung nih, siapa sih yang mengatur transaksi perdagangan di Pelabuhan Kalimas? Nah Sobat Jelajah, jadi kita sekarang lagi ada di The Javas Bank Surabaya yang berubah menjadi Museum Bank Indonesia Surabaya. Bangunan ini masih terasa sekali arsitekturnya dengan khas kolonial. Jadi bisa dibilang Dermaga Kalimas itu yang gerakin barangnya dan The Javas Bank yang ngatur keuangannya. Dua tempat di satu abad yang sama dan tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk perekonomian di Surabaya. Nah Sobat Jelajah, kali ini aku lagi ada di Kasir Tempo dulu pada saat bangunan ini masih menjadi The Javas Bank. Cabang Surabaya sendiri itu berdiri pada tanggal 14 September tahun 1829. Dan bukan kebetulan, Surabaya ini dipilih karena kota ini waktu itu menjadi kota perdagangan yang super aktif terutama lewat Dermaga Kalimas. Keunggulan daripada bangunan Gedung The Javas Bank Surabaya ini memang tentunya setiap destinasi itu mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Tetapi kalau The Javas Bank ini kan memang sejarahnya terkait sejarah perbankan gitu ya. Mungkin satu-satunya
destinasi perbankan di Surabaya itu mungkin The Javas Bank ini gitu ya. Nah, Sobat Jelajah, gimana nih perjalanan kita hari ini? Seru banget gak sih? Seru banget dong soalnya pastinya, karena kita jadi tahu gimana kota Surabaya itu menjadi kota dagang terbesar pada zaman Hindia Belanda nih. Jadi Sobat Jelajah, dari kedua tempat yang tadi kita udah datengin, itu ada satu hal menarik nih yang perlu digarisbawahi, yaitu dimana Dermaga Kalimas dan juga The Javas Bank itu memiliki dua sisi cerita yang sama, di mana Dermaga Kalimas itu menjadi tempat keluar masuknya barang perdagangan pada abad ke-14. Sedangkan The Javas Bank yang berdiri pada tahun 1829 menjadi pusat transaksi atau perekonomian di kota Surabaya kala itu. Dua tempat tersebut menjadi fondasi utama untuk ekonomi di Surabaya, yang mana saat itu menjadi kota dagang terbesar. Oke Sobat Jelajah, kita rasa perjalanan kita udah cukup jauh ya hari ini. Bener banget nih Zi. Kalau gitu kita akhiri aja perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jelajah Kota, Setiap sudut punya cerita.